Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari urinary incontinence, yaitu di sini yaitu 65-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 65 tahun, intermittent leakage of urine, yaitu kebocoran urin hilang timbul, duration 3 months, yaitu durasinya adalah 3 bulan, symptomsnya itu urine leakage, yaitu menyebabkan requires multiple underwent changes daily. Kebocoran urin yaitu harus sering mengganti pakaian dalam setiap hari, void 4 to 5 times day, yaitu membuang air kecil 4-5 kali per hari, occasional nocturia, kadang terbangun malam untuk berkemih, past medical history yaitu type 2 diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 2, chronic obstructive pulmonary disease yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau batuk kronis, surgical history to cesarean delivery yaitu 2 kali operasi sesar, BMI 30, physical exam yaitu leakage of urine during Valsalva maneuver yaitu kebocoran urin saat manuver Valsalva. Investigation yaitu post-void residual sama dengan normal, urinalysis itu normal, volume residu pasca mixing normal, urinalysis juga normal. Nah, following is the most likely cause of this patient's clinical presentation, yaitu manakah berikut ini yang paling mungkin menjadi penyebab dari kondisi klinis pasien ini, yaitu A. Decrease angle of uretrovesical junction, yaitu artinya penurunan sudut pertemuan uretrovesica. B, yaitu fistula formation between the bladder and vagina, terbentuknya fistula antara kandung kemih dan juga vagina. C, yaitu increase bladder sphincter sympathetic activity, yaitu artinya peningkatan aktivitas sphincter simpatis kandung kemih. D, yaitu reduce detrusor parasympathetic activity, penurunan aktivitas parasimpatis detrusor. E, yaitu weaken pelvic floor muscle support, yaitu artinya kelemahan otot dasar panggul. Nah, di sini jawaban yang paling benar yaitu E, weaken pelvic floor muscle support. Clinical reasoningnya yaitu di sini identifikasi kasus pasien yaitu wanita berusia 65 tahun, kebocoran urin intermittent, bocor saat Valsalva itu batuk atau mengejan, post-void residual normal, ini langsung mengarah ke stress urinary incontinence. 2. Tentukan tipe inkontinensi, yaitu kata kunci paling penting yaitu leakage saat Valsalva, karena tekanan meningkat sehingga menyebabkan bocor. Diagnosis adalah stress incontinence. 2, yaitu cari penyebab utama. Kita perhatikan faktor resiko yaitu COPD, batuk kronis, tekanan perut sering meningkat, obesitas yaitu juga menyebabkan peningkatan tekanan interabdomen, riwayat kehamilan yaitu otot panggul melemah, semua mengarah ke weaken pelvic floor muscle support. Mekanisme itu normalnya otot panggul menahan uretra tetap tertutup. SUI yaitu otot panggul lemah, uretra jadi hipermobil, sudut uretra vesikal meningkat yaitu sehingga menyebabkan saat tekanan naik sehingga urin bocor. Nah, rule of diagnosis lain yaitu fistula harusnya bocor terus-menerus bukan saat batuk. Retensi yaitu parasimpatetis menurun sehingga tidak sesuai itu residu normal, simpatis meningkat yaitu malah menahan urin. Final diagnosis yaitu stress urinary incontinence yaitu akibat kelemahan otot dasar panggul. Jawabannya adalah weaken pelvic floor muscle support. Cara hafal secepatnya adalah batuk menyebabkan bocor sehingga terjadi pelvic floor lemah. Penjelasan kasus yaitu di sini definisi adalah stress urinary incontinence adalah kebocoran urin saat ada tekanan yaitu batuk bersin mengejan. Etiologi adalah hal yang membuat otot dasar panggul melemah yaitu usia tua, kehamilan atau persalinan termasuk SC, obesitas, batuk kronis. Ini ya, di sini normal anatomi dan juga histocal. Di sini pelvic floor muscle yaitu levator ani, weaken pelvic floor muscle, external urethral sphincter, hypermobile urethra, closed urethra itu adalah prolapse bladder. Patogenesis yaitu tekanan perut sering meningkat yaitu batuk, obesitas, otot dasar panggul makin lemah, uretra tidak stabil atau hipermobile, mudah bocor saat tekanan naik. Patofisiologi yaitu normalnya otot panggul kuat yaitu menekan uretra, sudut uretra kandung kecil mengecil, kemudian juga urin tertahan. SUI yaitu otot lemah sehingga tidak bisa menopang uretra, sudut uretra melebar yaitu meningkatnya uretrovesical, ini yang meningkat uretrovesical tuh angle tuh meningkat, uretra tidak tertutup yaitu menyebabkan urin bocor saat tekanan meningkat. Kalau normal kan dia mengecil ya.
Sign and simptomnya adalah bocor urin saat batuk, bersin, mengejan, tidak bocor terus-menerus atau intermittent, postvoid, residual volume, keluar urin saat falsafa. Nah, kenapa di kasus ini? Karena ada COPD atau batuk kronis, obesitas, riwayat kehamilan, semua itu melemahkan pelvic floor. Nah, kenapa yang lain salah? Yaitu di sini A, decrease uretrovesical angle, yaitu di sini pada SUI justru sudutnya itu meningkat bukan menurun. Kapan benar? Pada kondisi normal yaitu kontinensia baik. B itu vesikovaginal fistula. Kenapa salah? Harusnya bocor terus menerusnya di sini, bukan saat falsafa. Kapan benar? Pasca operasi panggul atau trauma persalinan. Gejala ada ya, urin keluar terus dari vagina. C itu increase sympathetic activity, yaitu kenapa salah? Yaitu simpatis meningkatkan tonus sphincter sehingga menahan urin. Kapan benar? Yaitu saat fase penyimpanan urin, yaitu atau inkontinensia. Reduce parasympathetic activity, yaitu kenapa salah? Parasimpatis menurun sehingga menyebabkan detrusor tidak kontraksi sehingga terjadi retensi urin. Kapan benar? Adalah neurogenic bladder, retensi urin. Weaken pelvic floor muscle support, itu jawaban yang benar adalah penyebab utama SUI, menyebabkan uretra tidak stabil, kemudian juga terjadi sudut meningkat dan juga kebocoran saat tekanan meningkat. Cara hafalnya adalah batuk menyebabkan bocor sehingga terjadi pelvic floor lemah.